Yuhu, di video kali ini bakal membahas operator bernama Crown Slayer. Orang yang suka gentayangan dalam kabut ini masuk kelas yang bintang 6-nya keras semua kecuali Phantom, yaitu spesialis tipe eksekutor. Kelas ini isinya adalah datang, pukul, pulang. Karena sistem kayak begitulah, eksekutor punya waktu redeploy cepat. Oke, lanjut ke talent 1. Membuat kabut di sekeliling Crown Slayer kalau skill aktif yang punya efek mengurangi rate serangan fisikal dan arts musuh. Ini contoh kabutnya. Nah, si kabut ini berbentuk sama kayak di gambar di skill 1 dan 2. Skill 3 nanti beda sendiri. Selesai bahas bentuk asap, kita bahas kegunaannya. Asap ini bakal membantu Crown Slayer karena memang kelasnya sebagai eksekutor itu bakal bertatap muka langsung dengan musuh. Selain itu, asap satu ini bisa jadi wadah support. Cukup deploy Crown Slayer dekat operator dan musuhmu, kamu bakal lihat ternyata asap itu berguna juga. Gak cuma kasih polusi udara. Operatormu dapat keuntungan talent 1 kan lumayan tuh. Lalu untuk durasi kabut, ini sesuai dengan durasi skill. Untuk talent 2-nya, kasih damage berlebih ke musuh darat kalau musuh tadi belum pernah kasih damage ke Crown Slayer. Talent bagus buat menaikkan damage cuma terkendala di cara aktif talent. Harus kasih ke musuh yang belum nyerang itu berarti cuma terjadi di detik-detik awal Crown Slayer deploy. Terlepas dari situasi talent yang aktifnya agak situasional, ini talent bakal sedikit berguna buat skill 1 dan paling berguna buat skill 3. Menaikkan attack dan dodge. Satu yang pasti sih, skill sesuai banget dengan kelasnya. Datang, bacok, pulang. Untuk damage lumayan bagus, levelnya sedang sih. Enggak, pastinya agak payah damage-nya. Sebenarnya yang ditonjolin dari skill ini itu dodge, bukan damage-nya. Mana durasi skill lumayan lama buat serang musuh. Jadi kamu bakal lihat pertarungan Crown Slayer lawan musuh sekalian lawan dodge sendiri. Berhenti nyerang 8 detik selama ngendok Crown Slayer dapat musuh kecil kemungkinan menyerang, efek talent 1 bertambah. Dan setelah durasi skill habis, Crown Slayer bakal mengguncang bumi buat kasih damage buat musuh di dalam kabut. Selama diam-diam aja, Crown Slayer juga bisa sambil blok, tenang aja. Nah, selama membatu 8 detik, Crown Slayer ini bisa diserang. Jadi kalau kamu merasa HP-nya nggak cukup menunggu selama 8 detik, siapin medik aja. Masuk bagian paling penting. Gimana damage-nya? Damage-nya payah. Kita kesampingkan damage-nya, kamu bakal dapat kondisi paling ideal buat nyerang pakai skill ini itu secara AOE. Di situ paling keluar kemampuan skillnya. Range talent 1 melebar dan Crown Slayer dapat invisible dan bloknya juga invisible. Tiap 2 detik, hantu bernama Crown Slayer bakal muncul kasih damage 2 kali sekalian kasih stun. Durasi bertambah kalau musuh di range cuma 1. Skill utama Crown Slayer. Range-nya juga lumayan gede. Skill 3 ini paling enak pemakaiannya kalau banyak musuh di range. Ada efek tiap 2 detik serang. Kalau buat satu musuh cuma 3 kali serang selama durasi skill. Serangan pertama di awal deploy, Crown Slayer langsung serang. Sisa serangan selama durasi skill. Kembali ke serang lebih dari satu musuh, buat prioritas yang diserang itu nggak ada, random. Tapi Crown Slayer bakal langsung serang musuh yang baru masuk range. Buat damage, sebaiknya jangan ditanya deh. Untuk mastery, semua skill tidak layak di mastery. Lanjut ke modul aja.
Untuk modul, pada saat video dibuat, Crown Slayer ada modul X. Level 1 mengurangi banyak DP kalau di retreat, lalu level 2 dan 3 ada pengurangan atau bisa dibilang penambahan hit rate di talent 1. Wajib buka? Enggak. Level 1-nya biasa aja, tapi berguna kalau ketat DP. Level 2 dan 3-nya sebenarnya berguna di beberapa skill, cuma anehnya skill 2 dan 3 yang pakai talent 1 paling banyak, malah Crown Slayer-nya terkesan hilang dalam tanda kutip. Jadi agak aneh aja kalau kamu buka modul buat situasi tadi. Jadi, apakah layak build? Enggak. Mungkin setelah HG lihat lagi daftar operator gratisan selama ini, muncul pemikiran, bisa nggak ya kita bikin operator lebih payah kitnya dari Vigil? Dan lahirlah Crown Slayer ini. Vigil walaupun belum pernah aku bahas, mungkin bakal ada ke depannya. Setidaknya ada kelebihan di damage. Kalau Vigil serang musuh sesuai kelasnya, yaitu musuh harus terblok summon dulu, damage-nya itu nggak buruk banget. Ngomongin damage itu nggak masuk ke Crown Slayer. 3 skillnya punya damage payah semua. Yang bisa diunggulkan dari Crown Slayer adalah hit rate dari talent ataupun dodge dari skill 1. Yang mana skill 1 sendiri bukan skill utama Crown Slayer kan? Semakin aku lihat semakin kuat aroma gimmicknya deh. Jujur aja sebagian diriku merasa HG terlalu tinggi pasang batas atas sebuah operator kelas eksekutor dengan adanya 2 biji alter, Texas dan Yato. Phantom masih belum bisa aku bilang buruk karena kegunaan dan damage Phantom masih ada, cuma di power creep aja sama 2 alter. Buat newbie sebaiknya jangan dipuil, benar-benar jangan dipuil. Semua kitnya dari talent sampai modulnya enggak banget. Materialmu dipakai buat upgrade operator lain aja. Sampai di sini penjelasan operator dari Beruang Kutub. Kalau ada salah pendapat lain atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Silahkan subscribe kalau kalian senang dengan konten ini, kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Bye!